Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan daripada fikih muamalah, jinayah, dan juga siasah. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai fikih muamalah. Yang dimaksud dengan fikih muamalat itu yaitu mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih berfokus pada masalah sosial, transaksi, dan juga ekonomi. Misalnya, bagaimana cara melakukan jual beli yang sah, bagaimana utang piutang seharusnya diatur, bagaimana cara membuat kontrak atau perjanjian yang adil, dan sebagainya. Contoh praktis dalam fikih muamalat ini adalah yang pertama, jual beli. Misalnya, bagaimana caranya agar transaksi jual beli antar dua orang itu sah menurut Islam? Apakah ada ketentuan harga yang adil atau barang yang diperjualbelikan harus jelas? Contoh yang kedua yaitu pernikahan. Dalam pernikahan ada aturan mengenai mahar, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membagikan harta bersama, dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Nah, contoh yang ketiga adalah utang piutang. Bagaimana cara mengatur utang dan apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak tidak bisa membayar utang. Jadi, fikih muamalat ini adalah panduan hidup sehari-hari dalam bertransaksi dan berinteraksi sosial agar hubungan antar sesama manusia berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai fikih jinayat. Fikih jinayat adalah cabang fikih yang mengatur tentang hukum pidana atau tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. Jinayah mengatur tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, mental, atau materi. Ini adalah hukum yang mengatur tentang hukuman untuk pelaku kejahatan. Contoh pelanggaran dalam fikih jinayah ini seperti yang pertama, pembunuhan. Hukum untuk orang yang membunuh orang lain seperti apakah dia dihukum mati atau dihukum dengan cara yang lain, dan apa yang menjadi hak ahli waris korban. Nah, yang kedua, pencurian. Apakah hukum bagi orang yang mencuri barang milik orang lain? Fikih jinayah memberi ketentuan. Misalnya, tangan pencuri bisa dipotong dalam kondisi tertentu. Nah, contoh yang ketiga adalah zina. Orang yang berzina atau berhubungan seks tanpa menikah juga mendapatkan hukuman tertentu seperti rajam atau cambuk, tergantung pada kondisi dan hukum yang berlaku. Jadi, fikih jinayah ini adalah aturan tentang tindakan yang merugikan orang lain dan sanksi atau hukuman yang pantas diberikan sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai fikih siasah. Fikih siasah ini adalah hukum yang mengatur soal politik dan pemerintahan dalam Islam. Ini berkaitan dengan bagaimana suatu negara atau negara Islam harus diatur dan dijalankan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fikih siasah lebih berbicara tentang kebijakan pemerintah yang adil dan kesejahteraan rakyat. Beberapa hal yang termasuk dalam fikih siasah yaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dan membuat keputusan yang adil untuk rakyatnya. Nah, contoh yang kedua adalah pengaturan negara. Aturan tentang bagaimana negara harus diatur, seperti siapa yang berhak memimpin, bagaimana memilih pemimpin, dan bagaimana membuat keputusan yang berkaitan dengan masyarakat. Contoh yang ketiga adalah kebijakan sosial, menyusun kebijakan yang berkaitan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan perlindungan hak-hak rakyat. Jadi, fikih siasah adalah tentang bagaimana pemerintah dan pemimpin negara harus menjalankan tugasnya dengan adil dan bagaimana aturan-aturan negara dibuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bagaimana manfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah yang pertama, fikih muamalat. Fikih muamalat adalah mengatur hubungan ekonomi dan sosial antar individu, misalnya seperti jual beli. Nah, yang kedua yaitu jinayah, mengatur hukum pidana, misalnya pembunuhan. Nah, yang ketiga adalah siasah, yaitu mengatur urusan politik dan kebijakan pemerintah.